Halo Sagitarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang bulan Mei yang penuh dengan kejutan. Apakah yang terjadi? Semoga yang terjadi yang baik-baik ya, amin. Buat Sagit, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Sagitarius dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Sagitarius. Bulan Mei yang penuh dengan kejutan. Apakah yang terjadi di bulan Mei ini buat Sagitarius? Kita akan coba lihat. Apakah yang terjadi di bulan Mei buat Sagitarius? Oke. Ada Three of Swords. Nah, Sagitarius, kalau kita lihat di sini, ini ada Saturnus in Libra. Gemini, Libra, Aquarius juga ada, tapi kuatnya Libra ya di sini ya. Dan ini ada Five of Swords. Ini Venus in Aquarius. Aquarius ya di sini. Kuat juga, Libra juga kuat di sini energinya. King of Coin, Fire area. Ini ada elemen api dan elemen tanah di sini. Dan ini ada Four of Swords, Jupiter in Libra. Semuanya ada ya di sini ya. Dan Pack of Wands, Air Fire. The Tower, ada Mars di sini. Sagittarius. Kita akan coba lihat di sini. Ini juga bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik energinya. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Bisa saja saat aku membacakan energi kamu yang terbaca ternyata energi dia ya, atau kebalikan ya. Oke, kita akan lihat di sini ada Four of Coin, ada Three of Swords, ada Pack of Swords. Beberapa dari Sagittarius mungkin mengalami hal yang begitu stuck di keuangan. Dan aku juga melihat ada hati yang tersakiti juga di sini. Ada pemikiran kamu di mana mungkin hubungan kamu dengan seseorang lagi ada orang ketiga, atau lagi berkonflik, atau lagi terjeda, atau lagi saling memblokir. Jadi aku melihat di sini, wah, dengan adanya hati yang tersakiti, pikiran aku nggak enak, pikiran aku nggak karuan, semua itu berefek kepada finansial aku, kepada keuangan aku, kepada pekerjaan aku. Sehingga di sini kamu merasa kayak stuck gitu loh. Jadi kamu coba untuk menyadarkan diri kamu kembali bahwasanya kamu harus berpikir jernih, kamu harus berpikir positif. Dan di sini aku melihat di bulan Mei kamu mulai menyadari semua itu. Dan lambat laun kamu akhirnya merasakan ada pemikiran yang muncul, ada ide baru yang muncul, ada fokus kamu di sini, ya. Dimana di sini ada Pack of Swords. Ada sesuatu yang kamu pikirkan untuk perubahan hidup kamu, sehingga kamu tidak merasakan hal yang seperti ini lagi. Kamu tidak merasakan hati yang tersakiti, kamu tidak merasakan stuck di keuangan ya. Semua sudah membaik dengan adanya fokusnya diri kamu ataupun fokusnya pemikiran kamu terhadap sesuatu yang sudah kamu manifestasikan. Oke, Sagittarius. Aku merasa di sini ya, kamu memiliki sesuatu power yang cukup kuat ya untuk merubah keadaan kamu saat ini. Semoga di bulan ini, di bulan Mei ini, di tanggal 1 hari ini ya, kamu mulai menata hidup kamu kembali, kamu mulai memplanningkan sesuatu untuk segala hal-hal yang sudah kamu manifestasikan itu. Nah, di sini juga ada Five of Swords. Aku merasakan ya, memang di sini terlihat ada situasi yang tidak baik-baik saja yang kamu rasakan. Dengan adanya mungkin keuangan yang kamu yang stuck, kamu berusaha untuk memperbaiki semuanya, entah itu dalam pekerjaannya kamu, entah itu dalam hal percintaannya kamu ya. Arti kata ada pembaruan yang sudah kamu lakukan untuk perubahan itu. Ya, semisal dalam hal pekerjaan, wah aku merasa di pekerjaan aku ini dikelilingi oleh orang yang toksik, atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai aku, atau mereka-mereka suka julid nih sama aku gitu ya.
Mungkin justru banyak yang membenci kamu, entah itu karena apa. Maka, terkendalalah dari pekerjaan yang kamu lakukan itu merasa kamu tidak nyaman, begitu. Tetapi akhirnya kamu berpikir, "Semua itu bisa aku atasi." Kamu mulai fokus, "Wah, ini pekerjaan aku. Ya, pekerjaan aku, job desk aku harus kerjakan." Dan aku ya orang lainnya seperti itu kita abaikan aja. Ya, kadang-kadang mereka tidak menyukai kita karena kesuksesan kita. Kadang-kadang mereka tidak menyukai kita itu karena kebahagiaan yang kita miliki, ya. Nah, itu. Jadi, seandainya kamu ketemu dengan orang-orang di lingkungan kamu yang mungkin toksik, abaikan mereka. Jadikanlah diri kamu itu orang yang, seperti kayak, ya tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu loh, karena jika kamu pikirkan, itu juga berefek ke kehidupan kamu. Kamu juga merasa kepikiran, kamu juga merasa nggak enak gitu ya, nggak nyaman. Maka dari itu, cobalah, untuk menjadi pribadi yang begitu punya komitmen ataupun, melakukan hal-hal yang positif ya. Walaupun biarkanlah mereka, kalau mereka berbuat tidak baik ke kamu, balas dengan kebaikan. Karena dengan begitu juga untuk menyadarkan mereka, "Wah, ternyata dia baik ya sama aku. Ternyata aku selama ini salah menilai dia." Mungkin itu nanti anggapan dia. Saat kamu membalas semua kejahatan dia, keburukan dia dengan sebuah kebaikan, maka mereka akan berpikir kembali. Wah, aku salah. Ada penyesalan nantinya. Nah, itu. Jadi di sini inilah, mungkin dalam hal, pekerjaan ya kamu di sini, atau dalam hal percintaan ya kamu, aku merasakan bahwasanya, di mana kamu saat ini merasakan ada, ya mungkin hadirnya orang ketiga di antara kamu dengan dia. Walaupun kamu mencintai dia, tapi kamu mulai berpikir jernih, kamu mulai berpikir positif. Wah, kalau begini aku, tidak punya harapan untuk bahagia bersama dia, ya udah aku bisa meninggalkan hubungan ini. Karena aku yakin Tuhan, memperlihatkan ini semua ke aku agar aku tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas buat mana yang tidak, begitu ya, Sagitarius. Jadi beberapa Sagitarius di sini akhirnya menyadari kalau benar-benar yang terjadi ini adalah proses kamu untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Ya, begitu Sagitarius. Jadi ini, memang terjadi ada kondisi yang tidak baik ya pada diri kamu, tapi kamu bisa menepiskan semua itu. Kamu bisa merubah kondisi kamu saat ini. Karena kamu sendiri sudah mulai fokus kepada tujuan hidup kamu. Oke, Sagitarius. Kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Ini ada King of Coin. Nah, kalau King of Coin ini merupakan suatu kondisi kamu adalah orang yang benar-benar memiliki power dalam hal finansial ataupun suatu pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu. Kamu akhirnya siap untuk melakukan apapun untuk ke depannya, ya. Siap melakukan apapun. Arti kata kamu siap menuju kesuksesan walaupun banyak rintangan dan halangan, tapi tetap kamu bisa menepiskan semua itu. Bisa menyelesaikan semua itu. Dan terbuktilah bahwasanya kamu bisa meraih semuanya. Kamu akan menjadi seorang yang memiliki semuanya. Kamu orang yang mapan di sini. Kamu orang yang berada dalam kondisi yang aman, tentram, ya. Semoga aja ini adalah kondisi kamu saat ini, jika kamu resonate ya. Dan kamu juga bagi kamu yang mungkin saat ini masih belum menemukan kenyamanan ataupun kesuksesan ataupun keberhasilan, kamu bisa mendapatkannya. Dengan cara apa? Ya perjuangkan semuanya. Lakukan apa yang pantas harus kamu lakukan saat ini. Jangan kamu menunda-nunda apa yang harus kamu kerjakan hari ini ataupun apa yang pantas untuk kamu lakukan, kerjakan. Lakukan, jangan kamu tunggu hari esok. Karena itulah tanda-tanda atau ciri-ciri orang akan menuju kesuksesan atau ciri-ciri orang akan sukses begitu. Dia tidak pernah menunda-nunda ya segala sesuatunya jika dia bisa melakukannya hari ini. Oke, itu. Walaupun yang kamu lakukan itu banyak masalah, tapi setidaknya kamu sudah berusaha begitu. Jadi kamu tahu bagaimana cara memperjuangkan kebahagiaan itu. Ini juga ada Four of Swords. Beberapa dari kamu Sagittarius lebih ke pasrah, pemikiran kamu ini lebih ke, "Ya, aku berharap Tuhan akan berikan, hasilnya buat aku, hasil yang baik. Karena aku sudah berjuang, karena aku sudah berusaha, karena aku sudah mencoba semua jalan untuk menuju kesuksesan, dan aku berharap Tuhan akan berikan hasil yang baik buat aku." Itu ya, itu bagi Sagittarius, kamu merasakan hal ini. Jadi, pasrahnya kamu di sini, kamu tetap masih berjuang, kamu tetap masih berusaha untuk menemukan ataupun mendapatkan apa yang menjadi impian kamu saat ini ya, Sagittarius.
Dan ini ada pack of wands. Aku mulai merasakan ya di sini beberapa dari Sagittarius mulai melakukan sebuah tindakan ya, entah itu melakukan apa, baik itu dalam hal pekerjaan, kamu mulai melakukan sesuatu ya, wah aku pengen buka bisnis dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sehingga bisnis itu akan terbentuk dengan sendirinya ya, karena ada yang kamu lakukan. Jika tidak ada yang kamu lakukan, maka kamu tidak akan merubah apapun. Kehidupan kamu akan stuck di situ aja. Ya, intinya kembali kepada diri kamu. Diri kamu yang akan menentukan jalan hidup kamu sendiri. Oke? Nah, disinilah kamu mulai fokus untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang nantinya itu bisa menemukan suatu kebahagiaan atau kesuksesan. Atau kamu di sini mulai fokus ke sebuah tujuan kamu tentang percintaan, asmara. Karena aku melihat di sini sepertinya kamu pernah hancur ya dalam satu hubungan karena kamu merasa di sini ada the tower. The tower itu ada kehancuran, ada masalah yang tidak pernah habis-habisnya yang kamu rasakan. Tapi kamu mulai melakukan sebuah cara agar masalah itu bisa hilang ataupun tidak kamu pikirkan kembali, ya. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu mulai fokus ke sebuah percintaan kamu. Mungkin kamu saat ini sudah memiliki sebuah atau seseorang begitu ya, sebuah cinta yang mungkin akan kamu jaga, akan kamu bina sampai di mana kamu akhirnya menemukan kebahagiaan. Gitu. Ya, aku melihat di sini ada beberapa dari Sagittarius menemukan seseorang yang tepat. Mungkin selama ini ada kehancuran bagi dia atau Sagittarius yang mungkin orang itu toksik atau dia manipulatif, yang dimana dia hanya menghancurkan kamu, memanfaatkan kamu, sehingga kamu melihat bahwa wah ini masalah bagi aku tidak mau berada di titik ini, aku tidak mau berada di kondisi ini. Sebaiknya ya mungkin itu tadi, kamu lebih meninggalkan hubungan ini dan mencoba untuk sesuatu yang baru ya. Kita akan coba lihat. Kalau aku rasakan ya di sini beberapa dari kamu eh, kalau dalam masalah cinta sih tidak terlalu kamu prioritaskan ya. Yang kamu prioritaskan di sini Sagittarius adalah masalah finansial. Karena apa? Kalau kita sudah memiliki semuanya, kebahagiaan itu akan muncul. Mungkin itu ya yang ada dalam prinsip kamu ya, prinsip hidup kamu. Dan mungkin jika kita sukses, pasti banyak orang yang akan mendekat ke kita. Ya. Itu, tapi kamu juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu. Karena bisa saja dengan melihat kesuksesan kamu, dengan melihat kamu itu orang yang mandiri atau apa apa ya berhasil ya, maka dia seperti mencari suatu hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari kamu ya. Oke. Sagittarius, kita akan lihat di sini apa yang terbaca buat Sagittarius bagi kamu yang personal reading atau coaching. Kita sudah buka kembali, tapi nanti kita akan coba sesuaikan waktunya, jadwalnya ya buat Sagittarius. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek dan dicek di kolom deskripsi. Aku selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Sagi, kita akan shuffle kartunya. Apa yang terbaca di sini buat Sagi dan kehidupan kamu selanjutnya? Kita akan coba lihat di sini. Nah, akhirnya kamu akan memiliki prinsip hidup kamu. Kamu akhirnya bisa berkomitmen ya dengan diri kamu ataupun dengan siapapun ya di sini. Oke, ada belief di sini. Kita akan coba turunkan kartunya dulu. Reconsider your commitment. Say your sorry ya. Dan ini ada space of your needs ya. Oke, di sini ada slow down, ada compassion for all. Sagittarius, aku melihat di sini ya, di kartu bottom of the deck itu ada kartu belief, ada risk it, wah ada you are loved. Ini aku melihat kamu yakin saat kamu terjatuh, saat kamu berada di bawah, saat kamu stuck, saat kamu sedih, kamu yakin bahwasanya kamu akan merasa bahagia kembali. Karena mungkin kesedihan, kekecewaan ya, mungkin itu awal dari kesuksesan kamu. Oke. Nah, itu Sagittarius yang terbaca di sini. Asal kamu yakin dengan diri kamu
Di sini kamu yakin semesta memberikan kekuatan kepada kamu untuk menjalankan hidup ini dengan penuh tantangan dan rintangan, dan akhirnya kamu juga bisa menyelesaikan semua itu. Karena kamu yakin bahwasanya setelah ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Ya, setelah gelap terbitlah terang ya, begitu. Makanya di sini kamu yakin, ya udahlah kita lalui aja. Walaupun ada kesedihan, walaupun ada kekecewaan, walaupun ada kesengsaraan, ya kalau kita yakin bahwa semua itu akan berlalu ya, semua akan berlalu di sini. Oke, karena roda itu akan selalu berputar jika kita berusaha untuk mengayuh roda itu gitu ya. Untuk berusaha membuat roda itu selalu di atas ya. Begitu, inilah hadis it. Kamu tidak takut untuk jatuh karena kamu yakin bahwasanya kamu itu penuh dengan cinta, penuh dengan kebaikan, penuh dengan sebuah hal-hal yang positif. You are loved ya di sini. Di sini akan banyak orang-orang yang menyukai kamu. Di bulan Mei, aku merasakan ini adalah bulan penuh cinta bagi kamu atau penuh kebahagiaan. Karena mungkin di bulan inilah kamu akan mendapatkan keadilan ya. Keadilan dari masalah ataupun kondisi kamu dulunya yang pernah terpuruk, kecewa atau dihadirkan orang ketiga ya. Dan akhirnya kamu yakin bahwa semua itu adalah proses kamu untuk mencapai kebahagiaan ini. Oke, buat Sagittarius. Nah, di sini Sagittarius akhirnya memiliki satu komitmen dalam dirinya dia. Atau bisa dikatakan ada seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu dan dia ingin berkomitmen dengan kamu, tinggal kamu bagaimana jawabannya. Yes or no begitu. Dan aku melihat kamu sebenarnya ya, kalau aku rasakan energi ini adalah energi orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu ini adalah seseorang yang bisa saja itu dia teman lama kamu, mantan kamu ya, dimana mungkin dulu kamu sempat memiliki hubungan lalu terpisah entah karena keadaan, entah karena perbedaan ya begitu. Nah, tetapi di sini kamu ataupun dia saling memaafkan satu sama lain, saling menerima maaf, saling memberi, saling menerima atau saling memahami satu sama lain. Sehingga disinilah akhirnya kamu dengan dia akan berkomitmen kembali. Ya, Sagittarius. Itu yang aku rasakan dari energi kamu ataupun dia. Karena di sini juga bisa vice versa. Dan aku juga melihat bahwasanya mungkin dulunya banyak masalah yang dia lakukan terhadap kamu atau banyak perbuatan dia yang membuat kamu tidak bahagia bersama dia, tetapi di sini dia sudah menyadari bahwasanya aku bersalah ke kamu dan aku seperti meminta maaf, aku ingin kata maaf dari kamu sehingga kita bisa berkomitmen kembali, kita bisa bersama kembali. Karena disinilah ada keyakinan bagi dia ataupun kamu bahwasanya jika kita berjodoh pasti kita akan bertemu. Disinilah akan ada pertemuan antara kamu dengan dia ya, Sagittarius. Dan aku juga melihat spread of your needs ya. Arti kata di sini kamu bisa menata hidup kamu kembali dengan adanya komitmen diri kamu. Wah aku harus bisa memperbaiki hidup aku. Mungkin di sini kamu seperti introspeksi diri atau kamu menata hidup kamu kembali menjadi lebih baik ya. Dan akhirnya semua itu akan bisa terwujud tujuan hidup kamu yang nyata begitu. Oke. Dan ini ada slow down. Slow down ini pernah sih kamu sempat merenungi atau menyendiri tentang seseorang yang mungkin akan dekat dengan kamu ataupun akan masuk ke dalam kehidupan kamu, dan mungkin karena kamu juga punya trauma di masa lalu yang seakan-akan wah banyak sih orang yang mendekat ke aku tapi aku merasa ragu dengan mereka begitu. Karena apa? Karena dulu aku punya masa lalu yang mungkin hadirnya orang ketiga atau dikhianati atau dimanfaatin ya. Dan makanya di sini kamu mencoba merenungi. Nah, siapakah dia yang mungkin akan pantas buat kamu? Disitulah akhirnya kamu mencoba mencari tahu. Dan akhirnya kamu berpikir, kalau seandainya dia bisa memperjuangkan aku, dia bisa menerima aku kekurangan aku, itu tanda dia adalah seseorang yang pantas buat aku. Itu. Disitulah akhirnya kamu bisa menata hidup kamu kembali. Karena kamu sudah menemukan jati diri kamu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kamu saat ini. Oke. Buat Sagittarius. Dan ini ada compassion for all. Kamu akan bisa menjadi seseorang yang
menjadi inspirasi si banyak orang. Kamu itu orang yang berbeda dari yang lainnya. Kamu bisa membuat orang-orang lain itu terpesona ke kamu karena kamu itu memiliki sebuah kekuatan atau power yang orang lain tidak lihat itu ya pada orang-orang lain, tapi mereka-mereka melihat itu pada diri kamu. Sehingga mungkin banyak orang beranggapan, "Wah, kamu berbeda dari yang lainnya ya. Kamu orangnya begini ya, kamu orangnya begitu ya. Wah, aku menjadi terinspirasi dari apa yang kamu lakukan. Sehingga aku juga ingin merubah hidup aku seperti apa yang kamu lakukan," begitu. Ya, mungkin itu. Buat Sagittarius, nah inilah readingan buat kamu, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, bertemu dengan orang-orang yang tepat, bertemu dengan keluarga yang mungkin yang sejalan dengan kamu ya, begitu. Buat Sagittarius, semoga terhibur. Sampai ketemu lagi, dadah.